Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indah Parawansa. Saya dari Universitas Sains Al-Quran, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu Ratna Dewi Puspita MPD. Video saya kali ini akan membahas materi tentang pelajaran 2 indahnya berperilaku terpuji 3 kelas 4. Baiklah, langsung saja masuk di pembahasan yang pertama. Aku mencintai dan meneladanimu ya Rasul Ulul Azmi. Cermatilah gambar berikut ini. Siapakah Nabi yang membuat kapal? Untuk apakah kapal tersebut? Atas petunjuk siapa dia membuat kapal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menyelamatkan manusia. Pada bab sebelumnya, kalian telah mengenal nabi dan rasul. Nah, ternyata dari sekian nabi dan rasul tersebut ada yang istimewa. Mereka diberi keistimewaan oleh Allah. Keistimewaan ini disebut dengan gelar ulul azmi. Rasul yang memiliki gelar ulul azmi berarti Rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda nabi atau rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaumnya. Dari 25 nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Qur'an, hanya 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Gelar ulul azmi adalah gelar tertinggi dan istimewa di tingkat nabi dan rasul. Sebagaimana yang telah kalian ketahui pada bab sebelumnya, ketaatan kita kepada Rasul berarti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana sikap kalian? Sebagai anak yang beriman dan bertakwa, kita harus mencintai dan meneladani para nabi dan rasul ulul azmi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ulul azmi, seorang muslim haruslah memiliki kesabaran yang tinggi, karena dengan kesabaran akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman bahwa dengan kesabaran manusia dapat memohon pertolongan kepadanya. Dengan kesabaran kalian akan menjadi anak yang tetap tabah dan rendah hati. Pembahasan yang kedua, aku mengenal dan meneladani akhlakmu ya Rasul ulul azmi. Cermatilah mukjizat para nabi dan rasul ulul azmi berikut ini. Mukjizat nabi dan rasul ulul azmi. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, beliau tidak merasakan panasnya api dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya yang mengancam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar yang dapat memuat semua orang yang beriman dari kaumnya beserta hewan-hewan yang hidup di zaman ini. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam dapat mengalahkan ilmu sihir pengikut Raja Firaun. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan. Telapak tangannya dapat mengeluarkan cahaya. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara ketika masih bayi, menyembuhkan penyakit. Orang buta dapat melihat, burung dari tanah bisa hidup dan menghidupkan orang yang mati. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar beliau, karena tidak seorang pun yang sanggup menandingi dan merubah dan menukar kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Nah, hebat bukan? Itulah salah satu keistimewaan para nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi. Mereka mempunyai mukjizat. Tahukah kalian apakah itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Selain mempunyai mukjizat, para nabi dan rasul ulul azmi juga mempunyai kisah tentang kesabarannya dalam berdakwah. Nah, hikmah yang dapat kita ambil adalah akidah yang lurus harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar tidak terlepas dari diri kita. Begitu banyak cobaan dan rayuan, tanpa diikuti dengan keteguhan hati membela kebenaran, tanpa istiqomah dalam membela keyakinan.
Ia akan pergi meninggalkan kalian, dan jadilah manusia yang murtad, sehingga nerakalah tempat kembali. Sebaliknya, dengan keteguhan hati dan istiqomah membela keyakinan dan kebenaran, Allah akan memberikan pahala surga. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran video kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.